Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kembali lagi ke video kedua, video tentang pentingnya growth mindset. Di video kali ini saya mau jelasin apa sih arti pentingnya growth mindset buat seseorang. Jadi kita udah tahu bahwa growth mindset itu membuat kita mempunyai keyakinan bahwa kemampuan kita, skill kita, takdir kita gitu kan ditentukan oleh usaha kita sendiri gitu. Bahwa otak kita itu kayak otot. Dia bakal jadi lebih pinter, bakal jadi lebih kuat dengan banyaknya latihan. Jadi pertumbuhanku itu ada di dalam kendaliku sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi aku bakal jadi lebih jago, aku bakal jadi lebih rajin, lebih pintar dengan latihan. Kenapa kita pengen students di sini students, tapi students bisa diganti jadi banyak orang, misal jadi staff, jadi orang yang kita sayangi untuk memiliki growth mindset. Kenapa sih? Karena ketika seseorang mempunyai growth mindset, mereka mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang positif. Mereka percaya pada diri mereka dan mereka merasa bahwa mereka dapat tumbuh, dapat berkembang dengan usaha, dengan latihan dan dedikasi. Dan dengan mempunyai growth mindset, mereka menikmati proses belajarnya. Ini yang penting nih, menikmati proses belajarnya. Karena banyak orang gak menikmati proses belajar gitu. Merasa susah, merasa bete, males gitu. Padahal kalau mereka jalanin, mereka bakal jadi lebih pinter dan efeknya itu buat diri mereka sendiri gitu. Di gambar ini ada dua gambar. Yang satu orang yang mempunyai fixed mindset ada di sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah aktivitas otak dari orang yang mempunyai growth mindset. Warnanya ini itu menampilkan aliran listrik ini dari tingkat voltase dari otak gitu. Jadi yang kiri itu menunjukkan bahwa otak orang yang memiliki fixed mindset itu jarang digunakan gitu. Tidak bekerja gitu, tidak ada voltasenya. Sedangkan orang yang di sebelah kanan, growth mindset, menunjukkan bahwa otaknya tuh digunakan sepenuh-penuhnya, sebesar kemampuan otak tersebut gitu. Jadi semakin banyak digunakan, semakin otak itu berkembang gitu. Kayak gitu. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang punya growth mindset itu otaknya tuh jadi terus dipakai gitu. Neuronnya itu terus bersambung, terus bekerja gitu, sehingga mereka bakal jadi lebih pintar, mereka bakal jadi lebih mudah dalam menghadapi tantangan selanjutnya. Di gambar berikut ini ada sebuah penelitian di tahun 2007. Jadi pada awal tahun ajaran baru, pada awal kelas 7 di Amerika sana, ada beberapa peneliti yang mensurvei murid-murid di suatu sekolah gitu. Jadi survei itu ingin mencari tahu bahwa ini murid dia punya growth mindset atau fixed mindset. Terus kemudian setelah 2 tahun diperhatikan nilai mereka dalam hal matematika, karena matematika itu susah ya. Dan orang-orang atau murid-murid yang mempunyai growth mindset itu nilainya semakin lama semakin bagus dia. Pada awal kelas 7 itu mereka rata-rata nilai mereka itu 74,5. Tapi orang-orang yang punya growth mindset semakin lama semakin tinggi dia. Di awal tahun pertama di fall year 1 itu naik jadi 75,5, sampai akhirnya spring year 2 itu mereka jadi 76,5. Sedangkan yang fixed mindset semakin lama dia malah semakin menurun kemampuan matematikanya, nilai matematikanya. Jadi dari awalnya 74,5 turun jadi 73,5, 72,5, sampai akhirnya 72,5 kurang gitu. Jadi dari sini kita tahu bahwa growth mindset itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, yang tumbuh terus. Dan makanya saya sangat semangat sekali, sangat penting sekali untuk
mengajarkan orang-orang tentang pentingnya growth mindset ini. Ini adalah 3 dari apa yang kira-kira saya tangkap dari bukunya Carol Dweck tentang growth mindset. Sebetulnya ada banyak banget manfaat dari growth mindset, tapi saya rangkum ke 3 ini aja. Yang pertama, membuat orang sukses. Yang kedua, efeknya ke dalam diri pribadi kita. Yang ketiga, efek growth mindset ke antar pribadi atau ke orang-orang yang berhubungan sama kita. Jadi yang pertama adalah kita jadi punya tujuan hidup. Orang sukses punya tujuan hidup gitu. Yang kedua, sebentar, kita jadi pantang menyerah. Udah jelas ya, orang yang punya growth mindset tuh dia jadi pantang menyerah. Karena apa? Karena dia tidak takut tantangan gitu. Yang ketiga, membuat kita jadi lebih bijaksana gitu. Jadi misal contoh, ada dokter yang walaupun dia dokter tapi dia masih ngerokok gitu. Jadi ilmu kesehatannya dia, ilmu penyembuhannya dia tidak membuat dia jadi lebih bijaksana gitu. Dan kemudian juga ada orang yang ngerti marketing, tahu marketing, jago SEO, jago Facebook Ads, tapi belum tentu dia bisa ngasilin uang banyak gitu. Karena apa tadi ilmunya itu hanya sekedar teori, belum dicoba gitu. Tidak membuat dia jadi lebih bijaksana. Dan orang yang mempunyai growth mindset pasti bakal tahu gitu. Ini ilmu kita nih next levelnya seperti apa, buat bermanfaat ilmunya mau diapain gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar aja, tapi benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, efeknya ke dalam diri pribadi. Orang dengan growth mindset membuat kita tuh jika kita memiliki growth mindset, kita bakal lebih sabar dan lebih tahan banting. Ini saya yakin udah jelas ya. Karena apa? Karena ya orang growth mindset nggak takut tantangan, dia bakal maju terus. Kalau misalnya ada tantangan yang susah, dia bakal jadi lebih sabar dan tahan banting. Terus kemudian juga meningkatkan percaya diri. Karena apa? Karena orang yang dengan mindset growth, mindset bertumbuh, dia tahu bahwa apa yang ada pada saat diri kita sekarang itu pasti nanti ke depan bakal jadi lebih baik gitu. Mungkin yang sekarang miskin, next mungkin dia bakal jadi lebih kaya. Kalau yang mungkin mukanya jelek atau badannya pendek, mungkin next dia bakal cari cara untuk merubah kekurangannya itu menjadi lebih baik, karena dia bakal bertumbuh terus. Jadi dia nggak akan rendah diri gitu. Dia akan percaya diri karena suatu saat di masa depan pasti dia bakal jadi lebih baik gitu. Selanjutnya, membuat hidup jadi bergairah. Karena orang growth mindset itu ada goal yang dituju dan dia memegang kendali atas segala sesuatu. Orang yang punya growth mindset, dia tidak akan stres apabila kerjaannya susah, dia nggak punya duit. Ya mungkin stres juga kali ya, tapi dia tahu kalau dia mau punya duit, dia harus berusaha dan dia tahu caranya kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia gagal, dia bakal coba lagi. Jadi membuat dia tuh hidup jadi lebih bergairah. Yang terakhir, efek ke antar pribadi. Ini yang menurut saya penting gitu. Dengan orang yang mempunyai growth mindset, kita jadi saling menghargai, kita nggak iri dan dengki. Terus kemudian juga nggak akan ada orang jahat. Karena apa? Orang jahat itu maunya instan, dan orang-orang yang maunya instan itu dia fixed mindset. Dia nggak akan nipu, nggak akan nyolong, nggak akan judi. Kalau orang yang punya growth mindset, orang growth mindset kan dia mau bertumbuh terus ya, mau bertumbuh terus. Kalau misalnya dia nipu, dia nyolong, dia judi, itu artinya dia mensabotase dirinya sendiri. Dan orang yang punya growth mindset tidak akan seperti itu gitu. Dan ini salah satu yang penting lah ya. Bukan nggak berarti bahwa semua orang bakal jadi baik, ya enggak, tapi paling enggak dengan orang ngerti growth mindset bakal sangat mengurangi orang-orang jahat di luar sana. Makanya tadi aku semangat gitu, penting menyebarkan ini, membuat orang banyak yang tahu tentang growth mindset. Yang terakhir, meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang tersayang. Karena hubungan itu perlu diusahakan gitu. Nggak selamanya hubungan itu bakal saling
cinta-cintaan, bakal senang melulu. Enggak. Pasangan itu nggak ada yang sempurna. Nabi aja manusia yang paling sempurna itu masih dimarahin sama istrinya gitu. Ada sebuah hadis bilang Nabi tahu kapan Aisyah itu, ibunda Aisyah itu dia marah, dan kapan dia senang, kapan dia sedih, Nabi tahu gitu. Kayak gitu. Jadi hubungan dengan orang-orang yang tersayang itu perlu diusahakan gitu. Baik dengan anak kita, dengan istri atau suami kita, dengan orang tua kita, dengan adik dan kakak kita gitu. Dan orang yang mau bekerja, orang yang mau meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang tersayang itu orang-orang yang punya growth mindset gitu. Orang yang fix, dia nganggap bahwa ngapain gue jadi begini jadi begitu, ngapain gue bla 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 bla, nggak ada gunanya ya, karena dia berpikir bahwa ya udah hubungannya udah kayak begitu, mau diapain lagi gitu. Seperti itu, karena dalam otaknya sudah fix mindset gitu. Sedangkan kalau yang growth, dia tahu kalau misal sekarang hubungannya jadi memburuk, dia tahu besok dia bisa perbaiki lagi gitu kan. Dan itu menurutku sesuatu yang powerful banget, sesuatu yang perlu banyak orang tahu gitu, bahwa hubungan kita tuh dengan seseorang bisa kita perbaiki loh. Kalau kita salah sekali, jangan nunggu lebaran buat minta maaf, langsung diperbaiki gitu. Dan itu aku yakin bisa membuat kehidupan seseorang jadi lebih baik, jadi lebih tenang, jadi lebih bahagia gitu. Jadi growth mindset ini penting banget. Dari semua efek yang sudah dijelaskan tadi, saya harap saya bisa meyakinkan teman-teman semua, orang yang ngelihat video ini jadi, oh growth mindset tuh penting banget loh buat gue punya gitu. Dan itu berguna nggak cuma buat diri kita saja, tapi orang-orang yang kita cintai gitu. Kalau itu nggak cukup sebagai alasan untuk mengambil growth mindset untuk digunakan, alasan apa lagi gitu. Jadi ajakan saya sekarang adalah yuk belajar growth mindset, yuk gunakan growth mindset di dalam hidup kita supaya hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi jadi lebih baik. Terima kasih. Kita bakal lanjut ke video ketiga. Stay tune.